Hai semua, ketemu nih di Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin Ainar Lawide. Episode ini kita mau membahas dampak pandemik terhadap kerja-kerja kesenian. Nah, kita nih masih belum tahu pasti ya kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Yang saat ini kita tahu adalah pengambilan langkah untuk menekan penyebaran virusnya dengan berupaya mengurangi interaksi sesama dalam jumlah yang besar. Nah, ini tentunya berdampak langsung dong pada kehidupan seni secara global, termasuk Indonesia pastinya. Sementara kita tahu hampir semua kegiatan seni itu membutuhkan interaksi banyak orang. Kerja-kerja kreatif kesenian ini mulai terganggu deh. Proses-proses seniman bahkan ada yang mandek sejak diberlakukannya wajib tinggal di rumah. Di sisi lain, adanya pembatalan dan penundaan agenda kesenian mulai dari pertunjukan tari, pertunjukan teater, pertunjukan musik, terus pameran, kegiatan sastra, festival tahunan, konser musik, launching album, sampai dengan pemutaran film dan masih banyak yang lain. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat kita ini masih menempatkan kesenian sebagai kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Jadi kepedulian terhadap keberlangsungan seni ini sangat kecil. Jadi ketika dihadapkan pada krisis seperti saat ini, itu benar-benar kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi disinilah peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang meringankan beban penggiat seni dalam mempertahankan proses kesenian di Indonesia serta keberlangsungan hidup si seniman itu sendiri. Jadi gini, idealnya baik pemerintah maupun swasta ini sebenarnya bisa memberikan bantuan dana pengganti pendapatan yang hilang bagi seluruh penggiat seni yang terdampak COVID-19. Tapi ini kan masih belum ada angin segar ya yang berhembus soal ini. Akan seperti apa proses penyaluran bantuan untuk seniman. Namun sebenarnya pemerintah sudah bisa mengambil beberapa alternatif kebijakan untuk mengurangi beban seniman dan organisasi seni di Indonesia di masa pandemik ini. Berbagai siasat itu sudah mulai bermunculan. Mulai dari kayak misalnya pertunjukan musik, tari, teater, dan beberapa pertunjukan lainnya seperti teater boneka, wayang, mendongeng itu mulai disiarkan melalui internet. Terus ada beberapa karya-karya visual, film, musik yang banyak dijual di platform seperti Netflix, iTunes, atau karyakarsa.com dan juga di Spotify. Bahkan ada merchandise atau karya seniman yang dijual di toko-toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, sampai dengan di Tokotak. Sementara itu, diskusi dan lokakarya akhirnya berpindah ke ranah internet. Jadi seperti misalnya difasilitasinya pakai aplikasi Zoom, live Instagram, live YouTube, sampai dengan kayak Google Meet. Tapi ini dirasa cukup nggak sih sebenarnya di masa pandemik ini? Sekarang kalau ada yang tanya bagaimana nasib para pekerja seni seperti kru panggung, penata cahaya misalnya, preparator pameran, yang sebenarnya mereka ini sulit memindahkan pekerjaannya ke ranah internet. Nah, itu gimana tuh? Jadi para pembuat kebijakan sebenarnya perlu mengintervensi untuk menjamin keberlangsungan seni dalam menghadapi pandemik ini. Bahwa sebenarnya orang-orang di lingkup kesenian itu bukan hanya pengkarya saja. Nah, kita ngambil contoh satu saja negara, pemerintah Amerika Serikat. Ada dua negara kecilnya, negara bagiannya ya. Negara bagian Seattle di Amerika Serikat itu menyiapkan dana sebesar 1,1 juta US dollar itu sebagai bantuan langsung untuk seniman dan pekerja seni yang kehilangan pendapatan serta bagi keberlangsungan organisasi seni selama krisis. Kemudian di negara bagian Boston, pemerintah Boston itu memberikan dana bantuan bagi seniman yang kehilangan pendapatan mulai dari 500 sampai dengan 1000 US dollar bagi setiap seniman pemohon. Kemudian yang paling dekat nih, negara yang paling dekat, Singapura.
Singapura itu menyiapkan 1,6 juta dolar Singapura untuk 2 program bantuan bagi kegiatan kegiatan seniman dan organisasi seni. Program pertama, mereka mendanai peningkatan kapasitas bagi seniman dan organisasi seni. Ini langsung dikelola oleh National Art Council. Kemudian ada subsidi 30% untuk biaya sewa ruang pertunjukan dan ruang pameran yang dimiliki langsung oleh pemerintah Singapura, seperti The Esplanade, kemudian National Gallery Singapura, The Art House, serta Victoria Theatre dan juga Concert Hall. Itu negara luar. Bagaimana dengan Indonesia? Misalnya nih ya, pemerintah nih mudahkan para seniman untuk mengakses ruang pertunjukan milik pemerintah untuk kebutuhan produksi. Itu sudah membantu di masa pandemik. Kemudian, pemerintah memastikan infrastruktur digital dalam kondisi prima dan terjangkau agar masyarakat dapat menikmati karya seni melalui internet. Ini kan memudahkan masyarakat juga untuk bisa mengakses karya seni dari para seniman-seniman tersebut. Kemudian, pemerintah bisa mengurangi atau menangguhkan pajak seperti pajak hiburan dan pertambahan nilai bagi transaksi karya seni. Nah, ini juga membantu. Opsi terakhir, pemerintah menekan kerugian yang harus ditanggung seniman akibat pembatalan dan penundaan kegiatan seni. Pemerintah bisa meringankan ya melalui pengurangan biaya sewa misalnya bagi kegiatan seni yang dibatalkan atau ditunda di infrastruktur milik pemerintah, serta tidak membatalkan pembayaran. Jadi tidak membatalkan pembayaran program seni yang telah dipersiapkan, tapi sayangnya harus batal atau ditunda. Nah, terakhir, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan retribusi bagi usaha di bidang kesenian yang terdampak wabah COVID-19. Jadi, solusi sebenarnya untuk dilakukan oleh pemerintah tuh banyak. Dan kita siap membantu dan menunggu. Oke, jadi yang pasti adalah semoga proses berkesenian kita yang sekarang beralih di rumah aja ini bisa tetap berjalan untuk tetap menopang hidup selama masa pandemik ini. Oke, jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Always listening and making happy. Saya Iin Ainar, pamit, bye-bye.